Selamat datang kembali di channelnya One Stop Football, channel yang membahas mengenai seputar timnas Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia 2025 antara timnas Indonesia U17 versus timnas Kuwait U17 beserta head-to-head timnas Indonesia dan prediksi line up formasinya. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Berikut ini merupakan tabel kualifikasi Piala Asia U17 dari grup G. Di antaranya ada timnas Australia, timnas Indonesia, timnas Kuwait, dan timnas Kepulauan Mariana Utara. Berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Asia U17 2025. Match ke-1 hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Akan ada pertandingan antara timnas Kuwait U17 versus timnas Indonesia U17 yang akan tayang pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Live di Indosiar dan video.com dan akan digelar di Stadion Misrep Stadium. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara timnas Kuwait versus timnas Indonesia kali ini. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia U17 di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan pertama di kualifikasi Piala Asia yang digelar pada tanggal 7 Oktober tahun 2022 antara timnas Palestina versus timnas Indonesia, dimenangkan timnas Indonesia dengan skor akhir 0-2. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Asia lainnya yang digelar pada tanggal 9 Oktober tahun 2022 antara timnas Indonesia versus timnas Malaysia, dimenangkan timnas Malaysia dengan skor akhir 1-5. Kemudian di pertandingan Piala Dunia U17 yang digelar pada tanggal 10 November tahun 2023 antara timnas Indonesia versus timnas Ekuador harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Kemudian di pertandingan lainnya di Piala Dunia U17 lainnya yang digelar pada tanggal 13 November tahun 2023 antara timnas Indonesia versus timnas Panama harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Kemudian di pertandingan Piala Dunia U17 lainnya yang digelar pada tanggal 16 November tahun 2023 antara timnas Maroko versus timnas Indonesia, dimenangkan timnas Maroko dengan skor akhir 3-1. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir timnas Kuwait U17 di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan pertama di laga uji coba yang digelar pada tanggal 21 Agustus tahun 2024 antara timnas Kroasia versus timnas Kuwait, dimenangkan timnas Kroasia dengan skor akhir 1-0. Kemudian di pertandingan uji coba lainnya yang digelar pada tanggal 26 Juli tahun 2024 antara timnas Montenegro versus timnas Kuwait, dimenangkan timnas Kuwait dengan skor akhir 0-1. Kemudian di pertandingan Piala Asia U17 yang digelar pada tanggal 8 Oktober tahun 2022 antara timnas Arab Saudi versus timnas Kuwait, dimenangkan timnas Arab Saudi dengan skor akhir 2-1. Kemudian di pertandingan Piala Asia U17 lainnya yang digelar pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 antara timnas India versus timnas Kuwait, dimenangkan timnas India dengan skor akhir 3-0. Kemudian di pertandingan Piala Asia U17 lainnya yang digelar pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 antara timnas Kuwait versus timnas Myanmar, dimenangkan timnas Kuwait dengan skor akhir 1-0. Berikut ini merupakan head-to-head timnas Indonesia U17 versus timnas Kuwait U17. Sebagai informasi, timnas Indonesia versus timnas Kuwait belum pernah ketemu sama sekali. Dan di pertandingan kali ini semoga timnas Indonesia menang dan lolos Piala Asia 2025. Jika kalian setuju timnas Indonesia menang kali ini, ketik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Berikut ini merupakan prediksi starting line up
Timnas Indonesia versus Timnas Kuwait U17. Timnas Indonesia memakai formasi andalannya yaitu 3-4-3. Di posisi penjaga gawang, Noparianto diprediksi akan menggunakan Nur Iksan sebagai kiper utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi center back sebelah kanan. Noparianto diprediksi akan menggunakan Raihan Apriansah sebagai center back kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi center back tengah. Noparianto diprediksi akan menggunakan Iputu Panji Apriawan sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi center back sebelah kiri. Noparianto diprediksi akan menggunakan Matteo Becker sebagai center back kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi fullback sebelah kiri. Noparianto diprediksi akan menggunakan Al-Ghazani Dwi sebagai fullback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi fullback sebelah kanan. Noparianto diprediksi akan menggunakan Fabio Aska sebagai fullback kanan Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi gelandang bertahan. Noparianto diprediksi akan menggunakan Lukas Le sebagai gelandang bertahan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi gelandang serang. Noparianto diprediksi akan menggunakan Evandra Floresta sebagai gelandang tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi striker sebelah kiri atau winger. Noparianto diprediksi akan menggunakan Fadli Alberto sebagai penyerang sayap kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi penyerang sayap kanan atau winger. Noparianto diprediksi akan menggunakan Zahabi Goli sebagai penyerang sayap kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi striker atau penyerang. Noparianto diprediksi akan menggunakan Mirja Firjatullah sebagai striker depan utama Timnas Indonesia. Menurut kalian, formasi apa dan pemain mana yang layak menjadi starter pada laga nanti? Dan apakah Timnas Indonesia mampu menang melawan Timnas Kuwait di laga nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, salam olahraga.